warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Mengsaro, NPM 1903032008 dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan membuat video mengenai penyelesaian soal penganggaran kebutuhan bahan baku. Mari kita lihat langsung soalnya. PT Margarita Sentosa memproduksi produk merek A. Produk dianggarkan selama triwulan 1 pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari sebesar 1000 unit, pada bulan Februari 1100 unit, pada bulan Maret 1200 unit. Bahan baku standar per unit produknya adalah 2 kg. Sedangkan untuk biaya atau harga per unitnya adalah Rp100. Persediaan bahan baku awal Januari 2020 adalah sebanyak 50 kg. Persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut. Pada bulan Januari 100 kg, pada bulan Februari 110 kg, pada bulan Maret 120 kg. Adapun untuk syarat pembayaran pembelian bahan bakunya adalah 30% tunai, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Dari data-data tersebut, kita diminta untuk menghitung 1. Anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku. 2. Anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Baiklah, selanjutnya kita ke penyelesaian soal. Di sini saya menggunakan kertas kerja Excel supaya mempermudah kita dalam melakukan perhitungan. Di sini saya sudah membuat tabel kebutuhan bahan baku yang terdiri dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Untuk kebutuhan bahan bakunya, kita bisa langsung lihat dari soal yang sudah ada, yaitu untuk bulan Januari sebesar 1000 unit. Untuk bulan Februari sebesar 1100 unit. Dan untuk bulan Maret sebesar 1200 unit. Untuk persediaan akhir, kita juga bisa melihatnya langsung dari soal. Pada bulan Januari sebesar 100 kg. Pada bulan Februari sebesar 110 kg. Dan untuk bulan Maret sebesar 120 kg. Untuk tabel persediaan awal, kita juga bisa melihatnya dari soal. Yaitu pada soal sudah dijelaskan bahwa persediaan bahan baku awal Januari 2020 adalah sebanyak 50 kg. Sedangkan untuk bulan Februari kita mengambil persediaan akhir pada bulan Januari. Mengapa kita mengambil persediaan akhir pada bulan Januari? Dikarenakan persediaan akhir bulan Januari sama dengan persediaan awal bulan Februari, yaitu sebesar 100 kg. Sedangkan untuk bulan Maret sama, kita mengambil persediaan akhir bulan Februari, yaitu sebesar 110 kg. Setelah tabel kebutuhan bahan baku, persediaan akhir, dan persediaan awal sudah terisi semua, maka langkah selanjutnya adalah menghitung anggaran kebutuhan bahan bakunya. Di sini saya sudah membuat tabel anggaran kebutuhan bahan bakunya yang terdiri dari periode Januari, Februari, dan Maret. Di sini kita tinggal memindahkan data-datanya saja. Untuk tabel produksi ini didapat dari tabel kebutuhan bahan baku. Untuk bulan Januari, kebutuhan bahan bakunya adalah 1000 unit. Untuk bulan Februari adalah 1100 unit. Dan untuk bulan Maret adalah 1200 unit. Untuk tabel standar per unit atau SP, tabel standar per unit atau SP ini sendiri adalah jumlah bahan baku yang digunakan untuk proses produksi setiap
setiap satu barang jadi. Ini sudah ada ketentuannya di soal, yaitu bahan baku standar per unitnya adalah 2 kilo. Di sini kita tinggal memindahkan saja ke tabel Excel. Di sini, untuk menghitung kebutuhan bahan baku pada bulan Januari, caranya adalah tabel produksi ini dikali dengan standar per unitnya. Begitupun bulan Februari dan bulan Maret. Caranya sama. Untuk kita mengetahui kebutuhan bahan baku selama 1 triwulan atau periode Januari, Februari, dan Maret adalah caranya dengan menjumlahkan kebutuhan bahan baku pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Didapatkan hasil yaitu 6.600, sehingga anggaran kebutuhan bahan baku pada periode Januari, Februari, dan Maret atau triwulan 1 adalah 6.600. Setelah kita menghitung anggaran kebutuhan bahan baku, maka langkah selanjutnya kita adalah menghitung anggaran pembelian bahan bakunya. Di sini saya sudah membuat tabel anggaran pembelian bahan bakunya. Kita tinggal menginput data-datanya saja. Untuk kolom kebutuhan bahan baku ini didapat dari kolom kebutuhan bahan baku yang sudah kita hitung tadi di anggaran kebutuhan bahan baku. Untuk bulan Januari adalah sebesar 2.000. Untuk bulan Februari adalah sebesar 2.200 dan bulan Maret adalah sebesar 2.400. Untuk kolom persediaan akhir ini didapat dari tabel yang sudah kita buat tadi di awal, yaitu tabel persediaan akhir. Tinggal kita pindahkan saja data-datanya. Untuk persediaan akhir bulan Januari didapat hasilnya adalah 100 kg. Untuk bulan Februari didapat hasilnya adalah 110 kg dan untuk bulan Maret didapat hasilnya adalah 120 kg. Untuk kolom jumlah kebutuhan, caranya adalah dengan menjumlahkan kebutuhan bahan baku dengan kolom persediaan akhir. Sehingga didapatkan hasil jumlah kebutuhan pada bulan Januari adalah 2.100. Dan untuk bulan Februari dan Maret caranya sama, yaitu menjumlahkan kolom kebutuhan bahan baku dengan kolom persediaan akhir. Didapatkan hasil pada bulan Januari jumlah kebutuhannya adalah 2.310 dan untuk bulan Maret adalah 2.520. Untuk kolom persediaan awal ini didapat dari sama tabel dari yang sudah kita hitung tadi, yaitu tabel yang di awal di sini. Tinggal kita pindahkan saja datanya. Untuk persediaan awal didapatkan hasil pada bulan Januari adalah 50 kg dan pada bulan Februari adalah 100 kg dan bulan Maret adalah 110 kg. Untuk kolom unit ini didapat dari jumlah kebutuhan, kolom jumlah kebutuhan dikurang dengan kolom persediaan, yaitu 2.100 dikurang 50 menjadi 2.050 unitnya pada bulan Januari. Sedangkan pada bulan Maret
dan bulan Februari sama caranya, yaitu jumlah kebutuhan dikurang dengan persediaan awal. Maka didapatkan hasil pada bulan Februari adalah 2.210 dan pada bulan Maret adalah 2.410. Untuk harga ini sudah ada ketentuannya di soal, yaitu bahan baku standar per unit produknya adalah 2 kilo dengan harganya atau biaya per unitnya adalah Rp100. Tinggal kita pindahkan saja ke tabel Excel. Untuk kolom jumlah ini didapat dari pengalian antara kolom unit dengan harga. Sehingga didapatkan hasil pada bulan Januari adalah 205.000 dan pada bulan Februari adalah 221.000 dan pada bulan Maret adalah 241.000. Untuk kita mengetahui keseluruhan total anggaran pembelian bahan bakunya adalah dengan menjumlahkan semua jumlah pembelian dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, yaitu didapatkan hasilnya adalah 667.000. Sehingga anggaran pembelian bahan bakunya pada triwulan 1 atau periode Januari, Februari, dan Maret adalah 667.000. Baiklah, untuk soal nomor 1 sudah terjawab, yaitu anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku. Maka selanjutnya kita menghitung anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Di sini saya sudah membuat tabelnya anggaran kas keluar untuk pembelian bahan baku. Kita tinggal menginputkan data-datanya saja dari soal. Cara pembelian bahan baku 30% tunai, kita pindahkan ke dalam tabel Excel tunai 30%. Dan 40% bulan berikutnya dan 30% bulan setelahnya. Berarti di sini ada dua kredit, yaitu 40% dan 30%. Kita masukkan ke dalam tabel Excel. 40% dan 30%. Selanjutnya kita adalah menghitung pembayaran tunai dan kredit pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Untuk kolom pembelian ini didapatkan dari kolom pembelian yang sudah kita kerjakan tadi di tabel anggaran pembelian bahan baku yang di kolom jumlah. Pada bulan Januari, jumlah pembeliannya adalah 205.000 dan pada bulan Februari, jumlah pembeliannya adalah 221.000 dan untuk bulan Maret, jumlah pembeliannya adalah 241.000. Untuk pembayaran tunai dan kredit pada bulan Januari, caranya adalah dengan mengalihkan jumlah pembelian dengan persenan tunai dan kredit. Caranya 205.000 dikali 30% tunai sehingga menjadi 61.500 untuk bulan Januari yang tunai dan 205 dikali 40% untuk kredit menjadi 82.000 dan untuk kredit 30%
205 dikali 30% menjadi 61.500. Untuk pembayaran tunai dan kredit pada bulan Februari, caranya sama dengan pembayaran pada bulan Januari, yaitu 221.000 dikali 30%, dan untuk kreditnya sama 221.000 dikali 40% sehingga menjadi 88.400, dan untuk kredit 30% sama 221.000 dikali 30% sehingga menjadi 66.300. Untuk bulan Maret adalah 241.000 dikali 30% sehingga menjadi 72.300, dan 241.000 dikali 40% menjadi 96.400, dan 241.000 dikali 30% hingga menjadi 72.300. Selanjutnya kita akan menghitung bayar utang usaha, yaitu di soal tertera 40% bulan berikutnya dan 30% bulan setelahnya. Berarti pembayaran 40% kredit pada bulan Januari itu dilakukan pada bulan Februari, yaitu bulan berikutnya dari bulan Januari. Kita pindahkan saja datanya. 40% kredit bulan Januari ke kolom bayar utang usaha 40% bulan Februari sebesar 82.000. Dan 30% bulan setelahnya, berarti 2 bulan dari bulan Januari, yaitu bulan Maret. Sehingga kita pindahkan saja datanya. Kredit 30% ke bayar utang usaha 30% di bulan Maret, sebesar 61.500. Dan untuk pembayaran utang usaha pada bulan Februari, sebesar 40% dilakukan pada bulan Maret atau bulan berikutnya. Kita pindahkan saja datanya. Kredit 40% bulan Februari sebesar 88.400. Selanjutnya, kita akan menghitung kas keluar pada bulan Januari, yaitu dengan cara menjumlahkan pembayaran tunai dengan pembayaran utang usaha. Pada bulan Januari ini tidak ada pembayaran utang usaha, sehingga hanya pembayaran tunai saja kas yang keluar, yaitu sebesar 61.500. Dan untuk bulan Februari, kas keluarnya yaitu pembayaran tunai 66.300 ditambah pembayaran utang usaha 40% sebesar 82.000 sehingga menjadi 148.300 untuk kas keluar pada bulan Februari. Untuk bulan Maret, kas keluarnya pembayaran tunai 72.300 ditambah bayar utang usaha 40%, 88.400 ditambah pembayaran utang usaha 30% sebesar 61.500 ditambah hingga menjadi 222.200. Sehingga kas keluar yang terjadi pada bulan Januari adalah sebesar
61.500 dan kas keluar yang terjadi pada bulan Februari adalah sebesar 148.300 dan kas keluar pada bulan Maret adalah sebesar 222.200. Sehingga setelahnya kita menghitung jumlah keseluruhan kas yang keluar pada periode bulan Januari, Februari, dan Maret atau 1 triwulan adalah sebesar 432.000. Baiklah, dengan selesainya tabel anggaran kas keluar ini, berarti semua soal untuk penganggaran bahan baku sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.